Oke guys, kalian yang masih di bawah 25 tahun wajib tahu jika kalian pengen kerja ke Hungaria. Oke guys, di sini aku mau ngejelasin tentang pajak di Hungaria. Nah, jadi untuk usia 20 di bawah 25 itu 20 tahun ya minimal 19 udah bisa kerja untuk ke Eropa ya. 19 ke atas sampai 24 tahun di bawah 25 tahun kalian tidak bayar pajak guys di Hungaria. Jadi kebijakan Hungaria ini sangat support banget buat anak muda gitu. Untuk terutama untuk di bawah 25 tahun. Jadi mereka tidak dikenakan pajak. Terus bayar apa aja? Nanti ada potongan apa aja pada saat kalian gajian itu. Jadi pembayarannya tuh ada dua guys. Jadi pertama itu ada insurance and security. Itu nanti kalian ada kartunya, nanti aku kasih contoh nih kayak gini kartunya. Oke, nah kartunya ini berfungsi untuk apa? Untuk kalian berobat. Jika kalian sakit, nanti kalian bisa berobat ke dokter, ke klinik yang dituju. Dan itu nanti kalian juga mungkin ada bisa dapat obat gratis ataupun kadang kalian dikasih resepi untuk ke farmasi, jadi kalian beli obatnya sendiri. Untuk berobatnya full gratis dari dokternya. Tapi kalau kalian seperti kayak accident atau ada kecelakaan di pekerjaan, itu full ya, nggak dikenai biaya. Jadi itu di cover sama perusahaan, sama insuransinya juga. Nah itu biayanya berapa? Biayanya itu 18,5% pemotongan dari gaji. Memang cukup tinggi ya potongan pajak di Hungaria ini. Kalau yang umurnya 25 ke atas, potongan pajaknya berapa? Potongan pajaknya itu 15%. Jadi kalau ditotalin 15 tambah 18,5 itu 33,5% ya. Nah, kalau yang di umurnya di bawah 25 itu kalian hanya dikenain 18,5% aja. Jadi kalian itu nggak kena pajak. Nah, ada keunggulan lagi, ada kebijakan lagi untuk kalian yang udah 25 ke atas, tapi kalian punya anak. Kalian itu ada diskon pajak atau potongan pajak. Oke, potongan pajaknya berapa? Jadi berbeda-beda. Ada yang satu anak, dua anak, tiga anak, empat anak. Oke, untuk satu anak berapa? Untuk satu anak itu 10.000 foreign ya guys ya. Nah, untuk dua anak kalian per anaknya dapat 20.000 foreign. Jadi total kalau dua anak itu dapat 40.000 foreign. Terus untuk tiga anak itu dapat 33.000 foreign. So totalnya kalau ditotalin itu jadi kalau tiga anak 33 kali 3 itu 99.000 foreign. Terus kalau empat anak itu berapa? Untuk empat anak per anaknya 44.000 foreign. Jadi bisa sampai 176.000 foreign. Guys, ini hak anak kalian ya. Jadi jangan diambil sama orang tuanya. Kalau saya sendiri itu ditabungin untuk anak ya. Jadi kalian tuh bisa bikin tabungan buat anak kalian gitu. Kalian punya anak banyak, bikin tabungan lah untuk anak. Kalau untuk kebutuhan itu bebas sih. Bebas, itu opini tiap keluarga mempunyai planning masing-masing. Saran saya jangan diambil sama orang tuanya ya, itu hak untuk anak kalian. Nah, ini caranya bagaimana? Cara untuk mengklaim pajaknya ini. Pertama, kalian kan di Hungaria ini terutama yang kerjanya ada by agency. Tapi ada juga, saya pernah dengar ada satu perusahaan itu nggak by agency juga. Kalian bisa nanyain juga ke pihak HR ataupun pihak dari agensinya. Tanyain gimana kalau saya ingin mengklaim pajak untuk anak. Nah, pertama, setahu saya kalian tuh bisa pergi ke kantor pajak ya. Nah, ke kantor pajak kalian bawa akte kelahiran, kelahiran anak kalian. Jika anaknya satu ya bawa satu, kalau anaknya empat ya bawa semuanya akte kelahirannya original pastinya ya. Maksudnya itu betul akte kelahiran anaknya gitu. Nah, itu kalian
berupa PDF ataupun di scan dari sana. Tolong istri atau keluarga yang di kampung tolong di scan. Udah di scan, nanti kalian dapat soft copy-nya, kalian print. Udah print, kalian bawa ke kantor pajak. Nah, nanti di kantor pajak kalian bilang, saya mau bikin ID untuk pajak anak saya. Nah, itu nanti dibantu dibuatkan ya. Nah, ini penting, kalian harus bisa bahasa Inggris. Soalnya emang di sini juga petugasnya ada yang beberapa tidak bisa bahasa Inggris. Mereka bisa bahasa negaranya aja, jadi bahasa Hungari aja. Jadi saran saya, kalau kalian masih keterbatasan, bisa kalian minta dampingi kawan kalian lah yang punya pengalaman, atau kalian yang tinggal di Hungari atau mau butuh bantuan saya untuk didampingi untuk urus pajak anak. Mungkin kalau saya libur saya bisa bantu, silahkan DM atau WhatsApp saya ya. Oke, nah udah itu kalian bikin ID pajak anak untuk anak kalian. Udah itu nanti kalian bawa ke agensi ataupun ke HR kalian kalau misalkan tidak pakai agensi. Soalnya saya ada beberapa yang tahu, saya ada perusahaan itu langsung jadi under perusahaan karena ada cabang di Indonesia juga. Nah, dia tidak by agency kerja di Hungari ini. Banyak ada, cuma yang saya tahu ada satu perusahaan aja. Nah, oke. Nah, itu nanti kalian tanyain formulirnya ya. Nah, formulirnya ini, formnya ini biasanya itu ada dikasih ke agensinya ataupun si HR-nya ini, dia tahu. Nah, ini formnya ini nanti kalian kayak tulisin nama kalian, nomor pajak kalian, nomor pajak anak kalian. Nah, itu nanti mereka yang bantu klaim ya. Jadi setiap bulannya itu nanti langsung masuk. Nanti ada di slip gajinya juga, kalian bisa hitung itu pajak kalian itu berkurang, jadi ada potongan pajaknya gitu. Misalkan biasanya kena pajaknya kan 15%, itu kalian hitung-hitungin dia tuh di slip gajinya. Kalau belum bisa baca slip gajinya, kalian minta bantuan kawan atau bagaimana untuk membaca slip gaji. Penting kalian harus tahu slip gaji kalian ya guys ya. Nah, nanti udah dilihat di total pajaknya yang kalian bayarkan 15%-nya, terus kalian hitung lagi kalau kalian sudah klaim pajaknya, sudah urus ke agensi ataupun urus ke HR-nya, kalian coba cek lagi slip gajinya itu sudah dipotong, kena potongan untuk potongan pajak anak atau belum ya. Jadi kalau misalkan belum, kalian tolong cross check lagi ke agensi ataupun ke HR-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk kalian yang ingin kerja ke sini, terutama umurnya yang masih di bawah 25 guys. Itu sangat menarik banget. Jadi kalian ada peluang untuk ngumpulin uang, ngumpulin cuan lebih banyak dibandingin yang umurnya 25 ke atas gitu ya. Dan untuk kalian yang punya banyak anak, jangan khawatir. Untuk 4 anak, setahu saya untuk 4 anak itu sama aja kayak nggak kena potongan pajak, nggak bayar pajak jatuhnya. Jadi kalau kalian punya banyak anak justru rezeki ya. Jadi memang di sini jatuhnya kayak banyak anak banyak rezeki gitu. Jadi nggak dibebanin pajak gitu ya. Oke, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang lain, silahkan di komen, bantu share ke kawan-kawan yang belum tahu informasi ini atau keluarga, bantu like dan subscribe. Thank you, see you next video.